Seperti itu. Kemudian di bagian simulasi Prabimtek itu opsional. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan model, saya udah biasa, udah bisa kok, ya nggak usah dikerjain, nggak apa-apa. Tidak ada masalah. Tidak ada centang-mencentang, ya kalau di bagian Prabimtek, karena itu memang opsional. Kalau Bapak Ibu sudah bisa, ya sudah di-skip saja, tidak apa-apa. Ini bagi yang masih awam untuk penggunaan Moodle, nah itu baru dicobalah satu persatu, begitu ya. Atau nanti saya akan perlihatkan ya gimana caranya, gitu. Oke, mungkin saya coba, kita coba simulasi saja ya Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu juga yang buat yang masih baru banget nih, menggunakan Moodle, boleh langsung dipraktekkan, kita praktek sama-sama bagaimana cara menggunakan aktivitas-aktivitas yang ada di LMS ini, ya. Oke, untuk yang pertama silakan Bapak Ibu saya akan mulai simulasi ya. Kita akan silakan Bapak Ibu masuk, kemudian dibuka bagian Prabimtek-nya. Nah, seperti ini ya, sampai muncul Prabimtek, simulasi 1, 2, dan seterusnya. Ya, ini. Gitu. Yang pertama adalah yang ini, simulasi aktivitas 1. Nah, ini bentuknya kalau seperti ini tuh kuis Bapak Ibu. Jadi yang biasa Bapak Ibu kalau mengerjakan tes nih, pilihan ganda, benar salah. Nah, di Moodle kita menggunakan icon yang kertas, kemudian ada tanda centang seperti ini, ya. Caranya Bapak Ibu tinggal klik saja. Sebentar saya ganti ini dulu peran saya. Nah, ini ya. Caranya, Bapak Ibu tinggal klik saja simulasi aktivitas 1. Ini diklik, ya. Kemudian nanti akan muncul seperti ini, ya. Nah, ini informasi attempt allow 1, time limit, ini ada di sini ya informasinya ya, Bapak Ibu. Contoh ini misalkan attempt allow 1. Nih, attempt allow 1 ini artinya Bapak Ibu hanya diberikan kesempatan untuk mengerjakan tes ini itu hanya 1 kali saja. Kecuali memang ada kendala teknis, barulah kita cek. Kalau dicek, oh iya benar nih, jawabannya belum pada masuk, baru nanti akan kami berikan kesempatan kedua. Tapi kalau misalkan sebetulnya Bapak Ibu udah ngisi nih semuanya, tapi saya pengen nyoba lagi, boleh enggak gitu ya. Nyobalah rapor ke admin, ini saya ada kendala begini. Tapi setelah dicek, oh enggak, semua skornya udah keluar ya. Mohon maaf, Bapak Ibu tidak bisa diberikan kesempatan kedua. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, namanya juga tes awal ya. Tes awal itu hanya untuk melihat kemampuan awal Bapak Ibu terkait dengan materi-materi yang nanti akan Bapak Ibu dipelajari selama BIMTEK ini. Jadi kalau misalkan nilainya jelek, ya wajar orang Bapak Ibu belum belajar, ya. Jadi jangan khawatir gitu. Kalau misalkan nilainya jelek, oh ya sudah, berarti memang kemampuan Bapak Ibu sebelum mengikuti BIMTEK ini ya segitu. Nah, nanti untuk memperbaikinya, Bapak Ibu belajar semua materinya, kemudian nanti pas mengerjakan tes akhir, baru Bapak Ibu bisa menjawab sesuai dengan yang Bapak Ibu pelajari, gitu ya. Oke. Kemudian ini attempt allow-nya 1, kesempatannya 1 kali. Kemudian ada tulisan time limit 10 menit. Berarti kuis ini hanya diberikan waktu pengerjaannya selama 10 menit saja, gitu ya. Nanti kalau misalkan pas tes awal itu time limitnya 120 menit Bapak Ibu ya. Jadi
apa namanya, cukup lumayan panjang ya, 2 jam, karena memang soalnya juga banyak. Nah, kemudian bagaimana cara mengerjakannya? Bapak Ibu tinggal klik attempt quiz now, nih ya. Klik yang, tombol warna biru ini, jadi kalau kursor Bapak Ibu ke situ, langsung otomatis jadi tangan ya, berarti itu ada tombol. Bapak Ibu tinggal klik attempt quiz now, nanti setelah muncul tampilan ini, notifikasi ini, Bapak Ibu klik start attempt. Sekali Bapak Ibu mengklik start attempt, maka waktu yang 10 menit tadi akan dihitung mundur. Ya, kita lihat, klik start attempt. Nah, nih Bapak Ibu, time left. Nah, artinya waktunya tinggal 9 menit 51 detik lagi. Ya, hitung mundur. Jadi nanti pas mengerjakan diceklah waktu pengerjaannya gitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu nantilah masih lama gitu ya. Taunya otomatis tersubmit. Soalnya ada di sini. Ini nomor soalnya, ini waktu pengerjaannya, ini tombol untuk ke soal berikutnya, ya. Kemudian di sebelah kanan ada quiz navigation. Nah, di sini adalah kalau ada 2 kotak, berarti kuis ini isinya cuma 2 soal saja. Nah, nanti yang tes awal itu kotaknya berkotak-kotak-kotak-kotak, gitu ya, karena soalnya banyak. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengklik nih, mau mengerjakan yang ini dulu, misalkan ya Hari Merdeka, tanggal 17, klik. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu klik next page. Nah, pada saat setelah Bapak Ibu mengisi nih, tadi kan soal 1 udah diisi ya. Kalau udah diisi, nanti kotaknya berubah Bapak Ibu. Dari awalnya kosong seperti ini, menjadi ada tanda apa nih? Terisi setengah. Ini artinya soal nomor 1 sudah diisi. Gitu ya. Kalau ini berarti belum diisi. Nanti Bapak Ibu tinggal mengklik jawaban yang untuk nomor 2. Gitu ya. Ibu kota negara Indonesia ada di mana Bapak Ibu? Kalimantan? Belum ya, masih di Jawa. Gitu. Nah, kalau sudah selesai, Bapak Ibu klik finish attempt. Gitu. Nah, Bu, boleh nggak saya ngerjainnya ngacak? Saya nggak mau dari nomor 1, saya mau mulainya dari nomor keberuntungan saya, misalkan nomor 10. Boleh, Bapak Ibu. Di sini akan ada berkotak-kotak, Bapak Ibu boleh dari 10 dulu, boleh dari nomor 50 dulu, boleh dari nomor 49 dulu, bebas gitu ya. Yang penting nanti patokannya Bapak Ibu yang sudah diisi adalah yang ada terisi setengahnya seperti nomor 1 ini. Gitu ya. Nanti sebelum Bapak Ibu klik finish attempt, itu pastikan semua sudah terisi setengahnya dulu. Gitu ya. Kalau sudah baru Bapak Ibu klik finish attempt. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, statusnya answer save. Pastikan semuanya sudah answer save. Artinya sudah dijawab. Atau di quiz navigation-nya, nah, terisi ya, setengah-setengah kayak gini. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah mengklik nih ke sini, terus Bapak Ibu teh baru ingat, seharusnya nomor 2 itu jawabannya C, bukan E. Gimana ya? Bisa balik lagi? Bisa. Ya, bisa. Bapak Ibu tinggal klik return to attempt. Nih tombol ini. Ya, return to attempt. Nanti Bapak Ibu akan balik lagi ke soal. Gitu. Terus perbaiki, klik gitu ya. Nah, kayak gini. Kalau sudah, klik finish attempt lagi. Nah, udah nih. Udah selesai. Baru nanti setelah ini jangan ditinggalin Bapak Ibu. Klik dulu submit all and finish. Nih, yang bawah ini. Ini diklik, kemudian nanti ada konfirmasi benar nih mau
kumpulin. Kalau oke, sudah gitu ya, Bapak Ibu tinggal klik submit all and finish. Selesai. Seperti itu. Ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sudah klik submit all and finish, Bapak Ibu tidak bisa mengubah jawaban kembali. Gitu ya, karena skornya sudah keluar. Oke. Sudah jelas Bapak Ibu untuk aktivitas 1 ya, itu tahapannya ya. Besok nih jangan lupa Bapak Ibu mulai jam 8 Bapak Ibu harus mengerjakan tes awal. Caranya seperti tadi. Ya. Oke, sekarang ke aktivitas yang kedua. Nah, ini ya, ini aktivitas yang kedua. Ikonnya itu kertas, ada tanda centang, kemudian ada garis-garis-garis. Ini nama fiturnya sebetulnya kuesioner. Jadi apa namanya? Tampilannya itu seperti kuesioner. Kalau misalkan Bapak Ibu disuruh ngisi kuesioner, nah tampilannya kurang lebih seperti itu. Ya. Bagaimana cara menggunakannya? Bapak Ibu tinggal klik saja simulasi ya, aktivitas yang kedua. Setelah itu nanti Bapak Ibu akan menemukan tombol answer the question. Ya. Ini Bapak Ibu tinggal klik saja langsung di tombol warna biru tersebut. Diklik, kemudian nanti Bapak Ibu tinggal isi-isi saja seperti ini. Klik-klik, kalau ada kolom seperti ini berarti harus diisi teks, ya. Seperti ini. Oke. Kalau sudah diisi semuanya, ya, semua pertanyaan yang ada di aktivitas tersebut, nanti Bapak Ibu klik submit kuesioner untuk mengirimkan jawabannya. Tapi kalau nih misalkan Bapak Ibu tuh baru ngerjain sampai nomor 2, sampai nomor 3, tiba-tiba ada tamu, tok tok tok. Assalamualaikum gitu ya. Nah, Bapak Ibu kan, waduh saya lagi ngerjain ini nih, gimana nih? Waalaikumsalam, sebentar Bu. Nah, Bapak Ibu jangan klik submit dan jangan ditinggalin ya. Tapi Bapak Ibu klik save dulu. Nih ya. Tombol save di pinggir submit kuesioner. Klik dulu save agar pekerjaan Bapak Ibu nih yang udah dikerjain, udah dapat mikir itu teh ya, itu tidak hilang gitu ya. Nanti Bapak Ibu temuin dulu tamunya, udah selesai, saya mau menyelesaikan atau nerusin pekerjaan yang tadi. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal klik yang ini lagi, simulasi aktivitas 2. Ini diklik, kemudian, oh Bu, tombol answer the question-nya nggak ada, hilang, jadinya resume question. Resume kuesioner. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Itu artinya Bapak Ibu sudah mengerjakan tetapi belum selesai. Resume ya. Berarti di situ ada yang harus Bapak Ibu selesaikan. Nah, tinggal klik saja resume kuesionernya. Setelah itu nanti akan kembali ke laman yang tadi Bapak Ibu tinggal. Nah, isilah selanjutnya, nomor-nomor selanjutnya. Setelah sudah semuanya dipastikan. Ya, pastikan terlebih dahulu jawabannya sudah fix ya. Karena sekali Bapak Ibu klik submit kuesioner, maka isinya sudah tidak bisa diedit kembali. Gitu, ya. Pastikan semua jawabannya sudah fix, baru Bapak Ibu klik submit kuesioner. Continue, selesai. Begitu. Ya. Itu untuk aktivitas yang kedua. Sekarang aktivitas yang ketiga. Bentuknya kayak layar monitor, tab, sama HP. Ya, kita lihat. Ini diklik. Aktivitas ini biasanya digunakan untuk
membaca bahan bacaan, menampilkan video, meminta Bapak Ibu menjawab pertanyaan reflektif. Nah, ini biasanya kita menggunakan ini di kegiatan mulai dari diri, kalau enggak di eksplorasi konsep. Ya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Ini ada banyak navigasinya Bapak Ibu dan semuanya memiliki fungsi yang kurang lebih sama. Contoh, sini nih ada preview 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti laman ini punya 6 halaman. Ya, Bapak Ibu. Ini halamannya, halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Judulnya ada di sini Bapak Ibu, di sebelah kanan atas nih. Content page, menu, pengantar, apa itu LMS, pertanyaan reflektif, mencermati video, dan seterusnya. Kalau dijumlahkan ini sama Bapak Ibu 6. Ya, ini angkanya, ini judulnya. Gitu. Kalau angka kan ngeblank ya, ini teh ada apa ya di sini? Nah, Bapak Ibu kalau masukin kursor ke sini, kelihatan. Oh, halaman 2 itu apa itu LMS. Oh, halaman 6 itu menjawab pertanyaan. Begitu. Nah, Bapak Ibu caranya tinggal diklik-klik saja seperti itu. Ya. Dibaca-baca, dicermati videonya, dan seterusnya. Dijawab pertanyaannya. Bagaimana cara menjawab pertanyaannya? Kalau disajikan laman seperti ini, Bapak Ibu, nih, Bapak Ibu disuruh menjawab pertanyaan di sini. Nanti Bapak Ibu menjawabnya di mana? Di sini nih, di kolom notes ya. Nih, notes. Ini kan ada notes, ada question. Nah, Bapak Ibu kliknya yang bagian notes. Otomatis sih, ya, jadi pada saat Bapak Ibu masuk ke laman ini, nanti yang akan munculnya notes. Nah, Bapak Ibu tinggal menuliskan jawabannya di sini. Nah, seperti ini. Ya, tuliskan jawabannya di sini. Kalau sudah, Bapak Ibu klik save. Nah, nanti jawabannya akan muncul di sini. Ya. Kemudian, Bu, saya pengen komentar sama jawaban itu, boleh enggak? Boleh. Caranya, Bapak Ibu tinggal klik saja. Ini kan jawaban dari peserta lain, misalkan ya. Ih, jawabannya bagus, saya mau nge-like, ya silahkan tinggal klik aja like. Atau misalkan, saya pengen komen, silahkan klik saja reply. Tuliskan komentarnya di sini. Seperti itu. Ya, kalau sudah klik tombol seperti di sketch ini, save. Maka nanti akan note-nya sama oleh Dini, nanti responnya oleh siapa. Begitu. Tuh, Bapak Ibu. Kalau mau mencermati video, ya tonton aja di sini. Tinggal diklik YouTube-nya, nanti jalan. Gitu ya. Kemudian kalau disuruh baca bahan bacaan, ya diklik saja, nanti Bapak Ibu baca. Gitu. Ya. Baca. Oke. Itu untuk simulasi aktivitas ketiga. Saya kecepatan nggak Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu sudah bisa mengikuti? Sudah bisa, Bu. Terima kasih. Sudah, Bu. Sudah. Sudah bisa. Boleh Saya bertanya, teruskan Bu? atau saya skip saja? Di-skip saja, Bu. Oh, skip saja, luar biasa. Tidak, sebaiknya diteruskan dulu. Oh, diteruskan. Oke, Ya, nanti saya teruskan. kan yang lain ada juga yang belum tahu. Iya. Oh iya, baik. Ini nanti Bapak Ibu progres ini akan menampilkan activity completion yang sudah Bapak kerjakan ya, aktivitas-aktivitas yang sudah Bapak kerjakan itu progresnya sudah sampai mana gitu, apakah sudah 100% atau belum. Nah, karena di sini itu tidak ada yang activity completion-nya diterapkan, maka progresnya nggak jalan. Gitu ya, Bapak Ibu. Oh, begitu. Iya, Ibu. Ya. Tapi besok otomatis ya, Bu ya, ketika di kelas. Ya, kalau nanti progresnya akan jalan. Gitu. Baik, Ibu, terima kasih.
Baik, kita lanjutkan dulu ya, Bapak Ibu. Tiga lagi ya, terkait dengan aktivitas yang keempat. Ini adalah aktivitas forum. Nah, nanti ada beberapa aktivitas yang menggunakan forum, di mana nanti Bapak Ibu akan diminta untuk melakukan diskusi, gitu ya. Untuk diskusinya ada yang secara berkelompok, ada yang dalam satu kelas besar, gitu ya. Silahkan diikuti saja instruksi yang ada di LMS-nya. Nah, untuk menggunakannya, bagaimana caranya? Bapak Ibu tinggal klik saja simulasi, kemudian nanti Bapak Ibu akan menemukan tombol Add New Topic. Nah, ini Bapak Ibu jangan galau kalau misalkan Bapak Ibu menemukannya Add a New Discussion. Pokoknya mah kalau di situ ada tombol warna biru, ya berarti tombol itulah yang harus diklik. Begitu ya. Apapun lah tulisannya, ada Add a New Topic, ada Add a New Discussion, silakan diklik saja di situ, ya. Nah, klik di situ, kemudian nih Bapak Ibu yang perlu diperhatikan adalah kolom-kolom yang ada tanda serunya. Berarti ini wajib diisi oleh Bapak Ibu. Silakan tuliskan judulnya di sini apa. Ya, kemudian isi diskusinya tuliskan di sini. Ya, tuliskan di sini. Isi diskusinya tuliskan di sini. Jadi yang ada tanda seru. Nah, kemudian Pak, Bu, saya pengen nge-share file, gimana ya? Bisa tidak nge-share file di forum? Jadi misalkan sudah jawab nih di sini, tapi saya ingin disertai file. Apakah bisa? Bisa. Bapak Ibu nanti scroll ke bawah. Nah, nanti jangan dulu klik post to forum, tapi Bapak Ibu klik dulu yang ini nih. Di pinggir tombol cancel ada advance. Ini diklik. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Masukkan filenya ke sini. Di drag and drop saja. Ya. Klik, masukkan, drag and drop. Kemudian kalau sudah, Bapak Ibu tinggal klik post to forum. Nah, tampil seperti ini. Nah, nanti akan ada banyak tuh ke bawah, ya. Nah, bagaimana cara Bapak Ibu memberikan komentar? Bapak Ibu baca dulu isi diskusinya. Ya, di situ kan nanti akan ada banyak topik. Baca dulu per topiknya. Oh, ini gini, ini gini. Kemudian baru memilih, oh saya mau memberikan komentar terhadap isi diskusi ini gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu tidak langsung menemukan tombol reply di sini, tetapi Bapak Ibu harus klik discuss this topic dulu. Ya, klik discuss this topic, kemudian barulah nanti muncul tombol reply-nya. Nah, untuk memberikan komentar, Bapak Ibu tinggal klik saja reply. Nanti tuliskan komentarnya di sini. Oke, kalau sudah klik post to forum. Nah, maka seperti itu. Ya. Oke, itu untuk simulasi keempat. Nah, sekarang terkait dengan tugas. Gimana sih cara mengirimkan tugas? Ini nih ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk mengirimkan tugas, Bapak Ibu tinggal klik di sini saja. Kemudian, sebentar, saya reset dulu ya. Nah, kemudian nanti setelah diklik akan muncul tampilan seperti ini. Ini informasinya ada di atas, apa yang harus dikirimkan. Kemudian ini caranya, ya. Silahkan dicoba. Ya, tapi ini tuh bukan ngekliknya di sini ya, Bapak Ibu. Ini tuh informasi caranya, cari tombol ini, ya. Nah, gimana caranya? Setelah dibaca instruksinya, Bapak Ibu scroll saja ke bawah, nanti akan menemukan tombol ini. Add submission nih ya. Nanti untuk mengirimkannya Bapak Ibu klik add submission, kemudian nanti kalau yang video yang tadi saya sebutkan coaching, nanti yang munculnya ini online text ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal copy
linknya yang di YouTube, misalkan saya ngopi nih, link. Kemudian nanti Bapak Ibu paste di sini. Nah, seperti itu. Ya. Tapi kalau file, Bapak Ibu nanti masuknya yang muncul itu ada file submission. Nah, caranya klik saja panah biru ini atau yang ini ya. Ada dua nih, kalau enggak ini yang panah biru, ini tinggal diklik. Nanti akan muncul file picker seperti ini ya, pop up. Bapak Ibu nanti tinggal klik saja choose file. Nih, yang ini ya, ini diklik. Kemudian nanti Bapak Ibu pilih file yang mau dikirimkan. PDF, kalau sudah klik upload. Nah, sampai sini sudah selesai belum? Bapak Ibu harus klik upload this file dulu. Apakah sampai sini sudah selesai? Belum. Nanti Bapak Ibu harus klik save change ya untuk mengirimkan file. Klik save change. Nah, setelah itu untuk memastikannya Bapak Ibu scroll ke bawah, di bagian submission status ada file submission. Kalau di situ sudah ada file yang Bapak Ibu kirimkan, berarti sudah sukses terkirim. Oke. Kalau misalkan Bapak Ibu mau merubah, tinggal klik edit saja ya, yang seperti tadi dilakukan. Oke. Terakhir adalah aktivitas ke-6. Nih, ikonnya seperti speaker, Bapak Ibu. Ya, speaker. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk refleksi. Ya. Gimana caranya? Silakan Bapak Ibu klik simulasi aktivitas ke-6, kemudian nanti instruksinya ada di sebelah kanan Bapak Ibu. Ya. Instruksinya ada di sini, Bapak Ibu baca dulu instruksinya, apa sih yang harus dilakukan. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu klik new blog post. Nih, yang ini. Ya, ini diklik, kemudian nanti instruksi yang ada di sebelah kiri itu, jangan khawatir Bapak Ibu. Bapak Ibu misalkan, saya lupa tadi instruksinya apa, pertanyaannya apa, jangan khawatir. Pada saat Bapak Ibu klik new blog post, itu instruksinya akan muncul lagi di sini. Ya. Akan muncul di sini, silakan dibaca. Yang wajib diisi adalah yang ada tanda serunya. Sini. Isikan jawaban. Seperti itu. Ya. Kalau sudah, scroll ke bawah, klik add post. Di sini juga Bapak Ibu bisa meng-attachkan file. Caranya seperti tadi, ya, sama. Kalau sudah klik add post, maka nanti jawaban Bapak Ibu akan muncul di sini. Nah, untuk aktivitas ini ada dua Bapak Ibu bisa membaca jawaban dari pertanyaan peserta lain, ada juga yang di hide ya, tergantung dari skenario dari tim penulisnya. Kalau misalkan penulisnya minta di sini hanya bisa dilihat oleh narasumber saja gitu ya, Bapak Ibu tidak bisa melihat jawaban dari peserta lain. Maka nanti yang tampil di sini hanya jawaban Ibu saja, Bapak Ibu saja. Tapi kalau misalkan jawaban peserta boleh dibaca oleh peserta lain, bahkan boleh dikomen. Nah, berarti nanti tampilannya akan muncul nih dari beberapa peserta di sini, ya. Jadi kalau misalkan yang muncul punya Bapak Ibu saja, jangan bertanya, loh kok punya saya aja? Oh, berarti di situ Bapak Ibu hanya diizinkan untuk melihat punya Bapak Ibu saja. Tapi di tampilan narasumber itu semuanya kelihatan. Begitu. Ya. Oke, itu Bapak Ibu semua aktivitas yang digunakan di BIMTEK ini. Cukup mudah bukan? Ya. Hanya 6 saja, Bapak Ibu, 6 aktivitas dan itu berulang di berbagai tempat ya, baik kegiatan sinkron ataupun asinkron. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah nyoba satu kali, biasanya kesananya biasa aja gitu, karena memang
aktivitas yang digunakan fitur-fiturnya, yaitu lagi ya, untuk mempermudah Bapak Ibu juga. Plus tergantung dari skenario dari penulis. Oke. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Google Drive tersebut filenya sudah di-share. Jadi mau akun apapun yang Bapak Ibu gunakan selama filenya sudah di-share, itu sih aman-aman saja. Jadi tidak wajib menggunakan akun belajar ID untuk masuk atau mengirimkan tugas seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Kemudian ini lagi, kaitannya dengan akun belajar ID. Kalau misalkan memang Bapak Ibu punya akun belajar ID, mohon pada saat Gmeet, ya, itu Bapak Ibu gunakan akun belajar ID-nya, ya, gitu pada saat Gmeet. Beda ya Bapak Ibu, akun yang Bapak Ibu gunakan untuk Gmeet itu tidak harus sama dengan akun untuk mengakses platform belajar. Itu beda ya Bapak Ibu. Kalau Gmeet ya Gmeet aja gitu. Jadi tidak harus sama dengan, kalau misalkan Bapak Ibu saya nggak punya akun belajar ID gitu, ya udah nggak apa-apa pakai akun biasa aja untuk masuk ke Gmeet-nya gitu. Tapi kalau punya, usahakan pada saat Gmeet ya, pertemuan kegiatan sinkron dengan narasumber, Bapak Ibu gunakan akun belajar ID-nya. Jadi nanti pada saat Bapak Ibu misalkan diberikan status co-host, itu Bapak Ibu bisa merekam gitu. Ya, ada fasilitas tambahan lah. Begitu. Ya, itu punya aturannya masing-masing Bapak Ibu. Jadi ada yang kalau misalkan memang di situ Bapak Ibu diminta untuk memberikan komentar, nah biasanya di situ diterapkan bahwa akan tercentang kalau Bapak Ibu sudah menjawab plus memberikan komentar kepada peserta lain begitu. Tapi tidak ada aturan sekali atau 2 kali atau 3 kalinya, nggak ada. Gitu. Yang penting minimal 1 kali menjawab dan memberikan komentar. Begitu. Jelas ya untuk ini kayak forum diskusi ya, Ya, itu. iya betul. Berarti ya. Yang penting terlihat ya, kalau dari sisi narasumber itu yang penting terlihat bahwa semua peserta itu meskipun cuma sekali tapi sempat untuk ikutan berdiskusi gitu ya Teh ya. Ya, dan di sistemnya juga memang sudah disetting akan berstatus dan kalau dia sudah menjawab dan mereply jawaban dari pertanyaan atau jawaban peserta lain gitu. Jadi kalau misalkan ada yang belum dilakukan dan belum tercentang ya silakan dicek dulu gitu, sudah mereply apa belum gitu. Kemudian terkait dengan akun belajar ID yang tadi, Bapak kalau misalkan memang Bapak sudah punya akun belajar ID yang lain gitu ya, kemudian mau ditautkan ke akun SIM PKB-nya, ya silakan diubah aja, yang lamanya dihapus, diganti sama akun belajar ID Bapak yang baru, yang aktif, yang sekarang dipakai. Izin bertanya, Teh. Kalau pleno tuh kayak sekarang Bapak Ibu menggunakan Zoom, jadi semua kelas berada di satu Zoom yang sama. Nah kalau kelas itu sudah per kelasnya masing-masing. Jadi total BIMTEK ini tuh ada 46 kelas kalau tidak salah. Nah nanti ya ada di kelasnya masing-masing, pesertanya yang ada di WA grupnya masing-masing. Hanya itu saja. Tapi sinkron juga ada di kelas masing-masing. Oh, tergantung kegiatannya. Kalau misalkan di bawah label kegiatan sinkron, di situ ada kegiatan sinkron, asinkron, nah berarti disesuaikan sama kegiatan tersebut. Kalau sekarang tuh hari kedua ya, nah nanti kan Bapak Ibu akan melakukan Gmeet ya Bapak Ibu ya. Nah kalau Gmeet itu tandanya sudah per kelas. Kemudian kegiatannya apa? Nih di sini kan ada ya. Ya. Platform teknologi sekolah penggerak.
itu sinkron. Nah, berarti nanti Bapak Ibu akan kegiatan sinkron lagi nih. Tapi sudah per kelas, tidak pleno seperti ini. Ya. Pak, ini file yang dibagikan itu nanti kan Word dulu ya. Kemudian nanti Bapak Ibu isi di situ, kemudian save as PDF. Nah, itu biasanya sih filenya size-nya nggak besar gitu ya, kecil. Tapi kalau misalkan memang ternyata hasilnya besar, taruhlah misalkan karena banyak gambar atau apa, nanti Bapak bisa coba kompres online aja, PDF kompres online. Itu banyak kok Pak. Tinggal keywordnya masukkan saja PDF kompres online, nanti banyak aplikasi yang bisa Bapak gunakan tanpa harus mengunduh ya. Langsung dimasukkan filenya di web browser, kemudian nanti bisa dikompres, nanti Bapak tinggal ngunduh lagi, filenya sudah kecil size-nya. Begitu. Ya. Kemungkinan sih pada saat Bapak mengklik mungkin belum masuk gitu ya. Jadi pada saat Bapak klik resume kuesioner, seolah-olah Bapak belum menjawab seperti itu. Oh, betul ya. Iya. Mungkin Nah, kemudian- sinyalnya lagi nggak bagus gitu Pak. Oh, bisa saja seperti itu ya. Ya, jadi gini Pak. Misalkan Bapak mengerjakan tes, dapat berapa? Dapat 100. Nah, nanti kami akan mengambil 35% dari 100. Berarti 35 poin yang Bapak dapat dari tes. Ditambah Dari pretest dan post-test itu. dari tes akhir saja. Oh, tes akhir saja. Kasih Bu, cukup Bu, cukup. Oh, udah. Iya. Kalau tugas, sekalian aja lah Pak, ya, saya jelasin. Kalau tugas, kan tugasnya banyak. Ya, Nah, ya. nanti tugasnya diakumulasi dulu, diolah, dirata-ratakan dulu, taruhlah misalkan rata-ratanya 90. Nah, nanti diambil 65% dari 90. Ditambah Baik. 35 dari tes. Baik. Kalau teknis langsung ke admin saja. Oke, siap. Boleh kan di-download tadi? Ya, bisa Pak, bisa. Jadi kalau untuk bahan bacaan itu biasanya kita sudah selain terbuka langsung di LMS-nya, itu kalau pakai Windows itu langsung ada icon untuk download, jadi bisa langsung diunduh begitu. Oke, Tapi memang kita tidak menyediakan satu tempat khusus yang mengumpulkan semua file bahan bacaan ada di situ gitu. Jadi memang harus diikuti dulu gitu ya, aktivitasnya dibuka dulu. Ini ada file, berarti mengunduh di situ begitu. Oh iya, siap. Per langkah ya, per kegiatan berarti ya. Ya, betul. Oke, terima kasih sekali Bu Dini. Ya, sama-sama Pak Arju. Ya. Intinya Bapak Ibu dalam kegiatan BIMTEK ini silakan berkolaborasi ya Bapak Ibu antar satu peserta dengan peserta lain. Di sini bukan untuk berkompetisi, tetapi untuk berkolaborasi, untuk belajar gitu ya. Karena nanti pada saat Bapak Ibu tuh lulus nih, ditugaskan sebagai fasilitator sekolah penggerak ataupun PIP, ya Bapak Ibu baru akan terjun ke lapangan secara individu gitu ya. Jadi mohon berkolaborasilah untuk belajar pada kegiatan BIMTEK ini untuk kelancaran dan kemudahan Bapak Ibu nanti pada saat Bapak Ibu bertugas sebagai FSP ataupun PIP di lapangan gitu. Karena tidak sebentar ya Bapak Ibu, cukup lama sekitar 3 tahun gitu ya, insya Allah Bapak Ibu akan mendampingi sekolah penggerak. Kemudian kalau ada kendala secara teknis silahkan Bapak Ibu jangan sungkan, di situ ada admin, silahkan ditanyakan kepada admin yang ada di kelas Bapak Ibu. Kemudian kalau ada apa-apa langsung saja komunikasikan dengan narasumber ataupun dengan admin gitu ya, agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalkan dalam penyampaian saya masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan
bisa memberikan sedikit pencerahan atau gambaran untuk Bapak Ibu, khususnya terkait dengan platform belajar yang akan Bapak Ibu gunakan selama kurang lebih 1 bulan ke depan. Selalu sehat dan semangat ya Bapak Ibu, mudah-mudahan lancar selama kegiatan BIMTEK ini. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.